Saya teringat ya, beberapa tahun yang lalu di bulan Ramadan bulan 1 sahabat ya, tahun 2000 selesai saya menunaikan ibadah puasa, besok mau hari raya Idul Fitri, di situ saya terima Tuhan, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Ya, itu tanggal 7 bulan 1 tahun 2000 sahabat. Itu bulan Ramadan. Ya, saya cukup berbahagia sekali sahabat ya, di mana ketika kita bisa mengenal keselamatan yang benar. Nah, kali ini saya akan mengutip sebuah video. Di dalam video ini Bunda Korla menyampaikan sebuah pernyataan yang tegas, di mana kita lihat ya sering terjadi perlakuan-perlakuan yang menurut kita rasanya tidak adil di bulan puasa ini. Ya, contoh seperti warung-warung yang ditutup, orang. Kericuhan tidak terhindarkan antara pedagang warung makan di Pasar Raya Padang dengan petugas Satpol PP. Razia warung makan yang tetap buka siang hari di bulan puasa mendapat perlawanan. Orang non-muslim itu susah cari makan karena dipersulit sahabat ya. Nah, kita tonton dulu pernyataan dari Bunda Korla berikut ini. Jangan terlalu fanatik. Kalian teriak-teriak, ini nggak puasa, woi nggak puasa. Yang puasa itu kalian. Orang mau nggak puasa biarin. Agama dia, imannya dia. Ngapain kalian urusin iman kalian? Kalian mau puasa aja udah. Orang mau sekalipun tetangga kalian nggak puasa, bukan urusan kau. Kau mati, kau ditanyain nanti amal ibadahnya, bukan tetangga kau yang kau tanyain. Jadi kayak anak-anak, orang nggak puasa direcokin. Mentang-mentang kau puasa minta dihargai, minta dihormati. Orang makan salah. Namanya orang mau cari makan. Indonesia itu kan udah banyak negara. Indonesia itu sekarang dalam banyak pengangguran, banyak nggak punya lapangan kerja. Biarlah mereka mau jualan, cari makan, mau pulang untuk ngasih makan anaknya, untuk beli baju lebaran anaknya. Emang kau mau beli baju lebaran buat mereka? Yang puasa kan kau. Kenapa kau mesti recok dengan orang gak puasa? Kecuali dia makan sengaja di depan kau, baru kau lempar pakai piring. Begitu. Tapi kalau dia sembunyi-sembunyi, dia makan, atau dia jualan makanan khusus buat orang yang gak puasa, biarin aja. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, lakum dinukum waliyadin. Jalankan agamamu, jalankan agamaku. Begitu. Kita sama-sama orang muslim. Kita sama-sama menjalankan ibadah puasa. Kalau dia nggak jalankan ibadah puasa, itu bukan urusanku. Dia punya otak. Kalau dia mau puasa, silahkan. Nggak mau sudah. Puasa kan bukan buat diri kita, buat Tuhan. Nah, itulah videonya sahabat ya. Kita sudah mendengar bersama-sama. Bunda Korla ini seorang muslim sahabat ya. Tetapi dia berani menyampaikan sebuah kebenaran. Karena apa dia sampaikan itu? Karena sudah sering terjadi sahabat. Karena dia melihat dan merasakannya. Kalau dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah merasakannya, tidak mungkin hal itu dia katakan. Makanya kalau ada orang berkata, mana ada begitu, mana ada begitu. Itu yang ngomong begitu saudaraku yang mungkin tinggalnya di daerah mayoritas Kristen mungkin ya. Nah, tetapi saudara lihat saudara, di akhir-akhir ini hal seperti ini membanggakan bagi mereka. Dulu waktu saya masih di sebelah ya, masih di agama lama tahun-tahun 80-an 90-an, sebenarnya tak ada begini sahabat. Ya enggak ada saudaraku. Memang pernah dulu kejadian ya, tahun 97 gitu ya. Di daerah saya, kalau daerah saya ini memang agak keras saudaraku ya, tentang agamanya itu ya, agak ketat lah. Jadi dari Sumatera Utara, orang bawa mobil terus ngerokok sambil bawa mobil sahabat. Jadi pas sampai di kotanya itu, wah, dikejar sahabat. Dikejar. Di apa namanya saudara? Digebukin, dimarahin sahabat. Wah, habis saudaraku mobilnya dan drivernya hampir kehilangan nyawa. Cuman pada masa itu belum ada media sosial ya. Jadi tidak tahu kita berita. Tapi saya merasakan dan melihat sendiri sahabat bagaimana orang itu dianiaya karena merokok di bulan puasa. Jadi semakin hari, semakin tahun bertambah-tambah saudara ya. Kita melihat mereka sering mempertunjukkan bagaimana mereka ini bangga beribadah. Menunjukkan bahwa kami ini loh, kami satu-satunya orang yang berpuasa begitu. Sangka mereka, agama mereka lah satu-satunya yang melakukan ibadah puasa. Ini kan kekonyolan sahabat. Semua agama yang ada di dunia ini ada puasanya. Saudara jangan bilang Hindu tak ada puasa, Buddha ada puasa sahabat.
Konghucu itu ada puasa. Siapa bilang tak ada? Saya sudah bertanya kepada pemimpin agama dari yang saya sebutkan. Bahkan dukun untuk mendapatkan ilmu yang semakin tinggi, puasanya aku semakin kuat. Sahabat. Nah, puasanya ada. Setan pun ada puasanya. Iya. Ibadah ritual setan itu kan pemujaan kepada roh-roh itu ada puasa. Sahabat. Bukan hanya di setan-setan, tapi ritual kesehatan juga, saudara. Iya, kalau saudara mau operasi gitu kan, nah, ada puasa juga. Jadi di medis pun ada puasa. Jadi puasa ini bukan membanggakan satu agama. Oh, agama kami yang puasa. Iya, kenapa saudara diketahui orang bahwa agama saudara puasa? Ya karena saudara umumkan, saudara kasih tahu kepada banyak orang. Kalau agama lain kan tidak dikasih tahu. Contoh kayak orang Kristen. Di gereja saya itu Jumat Sabtu itu puasa. Nggak pernah ngomong-ngomong sahabat. Mau makan pun di depan kita, buka rumah makan tak pernah. Kita keberatan. Gitu loh saudara. Iya. Orang Kristen puasa Ester pun ada 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Sahabat. Di hari-hari biasa begini. Rumah makan juga semua tuh tak pernah tergoda. Sahabat. Namanya puasa itu, Alkitab menjelaskan puasa itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita berpuasa jangan mendesak para budak-budak kita. Itu kata Alkitab. Jangan kita menunjukkan kepada orang bahwa kita ini lagi lesu. Minyakilah rambutmu, kata Alkitab. Iya, banyak nasihat-nasihat cara-cara berpuasa di orang Kristen supaya kita itu berpuasa tidak diketahui oleh orang. Makanya puasa orang Kristen itu ya tak boleh orang tahu sama. Ya, kalau ditanya, nah gitu saudaraku, kalau ditanya ya kita kasih tahu lah, nggak mungkin kita bohong kan. Tapi kalau kita bilang aku puasa, apalagi kita umumkan lagi, kami besok dari gereja GBI, dari gereja HKBP, dari gereja Katolik akan puasa 3 bulan lamanya. Kita umumkan di televisi. Apa yang dilihat manusia, saudaraku, tidak dilihat oleh Allah. Apa yang tersembunyi di mata manusia, apa yang tersembunyi, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Makanya puasa bagi kebanyakan agama lain biasa, saudara. Biasa, tidak heran sebenarnya orang dengan puasa ini, saudara. Makanya kalau ada mualaf berkata, ada yang dari Kristen itu beberapa itu, bahkan ada pendeta ya, kenapa kamu mualaf? Saya terpesona dengan puasa. Nauzubillahi min dzalik. Ternyata itu orang Kristen tak pernah puasa, sahabat. Memalukan. Kristen apa itu? Orang Islam ada nggak yang tak pernah puasa? Ada. Dulu teman saya itu sering tak puasa, sahabat. Kami sebut dia itu puasa sebalik pewo. Artinya puasa di belakang periuk. Kenapa, saudaraku? Dia ngomong ke orang puasa tetapi dia makan. Nah, Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton, tanggapan seorang Bunda Korla tentang kelompok-kelompok Muslim yang merasa dirinya berpuasa sehingga dia menghakimi bahkan menutup paksa warung-warung makan. Seorang Bunda Korla mengatakan, ya, kenapa mereka dilarang? Mereka kan hanya mencari makan untuk membiayai keluarga mereka dan untuk membeli baju bagi anak-anaknya, ya tentunya nanti di hari Lebaran ini. Kenapa mesti dilarang? Bukankah agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku? Artinya apa? Imanmu adalah imanmu, imanku adalah imanku. Ya, jadi soal keimanan kita masing-masing. Ya, kalau kita melakukan sesuatu, ya tentunya dalam hal keagamaan kita, ya jangan kita mengganggu orang lain. Karena bagaimanapun juga, ya ke surga itu nanti, yaitu kita masing-masing. Sesuai dengan apa yang kita lakukan dan juga apa yang kita perbuat. Karena hidup dan mati kita, ya itu tergantung kepada apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Jadi, saudara, kalau soal hal yang namanya berpuasa, ya sudah kita dengar tadi seperti yang disampaikan oleh Bang JDP Channel, bahwa semua agama pun, ya mereka ada waktu-waktu bagi mereka berpuasa. Bahkan dukun pun, ya untuk menambah kesaktiannya, maka dia harus berpuasa. Tetapi mereka, ya katakan seperti orang Kristen, kami diajari, ya dalam hal berpuasa itu kita tidak perlu pamer-pamer kepada orang lain. Bahkan kita itu disuruh oleh Tuhan Yesus ketika kita berpuasa, ya minyaki rambutmu, cucilah mukamu, ya supaya jangan dilihat orang engkau sedang berpuasa. Itu kata firman Tuhan. Supaya apa? Engkau yang melakukannya dengan tersembunyi, maka Bapamu yang di sorga akan memberikan kepadamu pahala dengan secara tersembunyi juga. Nah,
Ini kiranya kita perlu memahami dan mengerti akan hal itu. Karena apabila kita berpuasa dengan secara terang-terangan memberitahu kepada orang, bahkan kita pamerkan ke media, maka tidak ada lagi upah kita dari Tuhan. Mungkin manusia menyanjung-nyanjung kita, itulah upah kita. Tetapi di hadapan Tuhan, ya kita tidak dapat lagi upah. Karena sebenarnya kita itu harus mencari, ya bukan hormat dari manusia, tapi kita mencari sebenarnya pujian dari Tuhan. Karena itulah yang paling terbaik, dan untuk itulah kita melakukan puasa kita. Dan firman Tuhan juga mengajarkan bahwa dalam berpuasa, kita itu harus merendahkan hati kita. Jangan melakukan kekerasan, jangan menjolimi orang, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak adil bagi orang lain. Artinya, dalam berpuasa itu bukan hanya bercerita tentang tidak makan, tidak minum, tapi hati kita juga ya dilatih untuk rendah hati, dilatih untuk berbuat baik. Hati kita ini juga dilatih untuk menjadi orang yang adil, pokoknya hal-hal yang baik. Itulah makna dari puasa yang perlu kita pahami dan kita mengerti ya. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita pelajaran penting agar kita boleh melakukan kegiatan ibadah kita dengan baik dan juga dengan jujur di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.